Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, jumpa lagi bersama Ustazah Dina dalam video pelajaran matematika. Nah anak-anak, apakah kalian pernah melihat balap motor seperti ini di televisi? Jika kalian pernah, pasti kalian memperhatikan ada sepeda motor yang melaju dengan sangat cepat. Ada juga sepeda motor yang melajunya lebih lambat. Nah, yang membedakannya adalah kecepatannya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kecepatan. Nah, bagaimana ya cara menghitung kecepatan sepeda motor? Tidak hanya sepeda motor saja, tapi juga kecepatan mobil, kecepatan sepeda juga bisa kita hitung. Nah, sebelum kita mempelajari tentang kecepatan, kalian akan Ustazah ajak untuk mengenal satuan waktu. Ikuti Ustazah ya. Setiap hari kita mengalami pergantian waktu siang dan malam. Siang terjadi ketika ada sinar matahari, sedangkan malam terjadi ketika matahari sudah terbenam dan suasana menjadi gelap. Untuk menentukan waktu, kita biasanya melihat jam. Nah, apakah kalian tahu dalam sehari ada berapa jam ya? Ya, betul sekali. Dalam satu hari ada 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Dan 1 jam sama dengan 3.600 detik. Supaya lebih mudah, kalian bisa menggunakan tangga satuan waktu. Jika turun, maka kalian kalikan. Turun 1 tangga, kalian kalikan 60. Begitu seterusnya ya. Nah, selanjutnya jika naik, maka dibagi 60. Misalnya dari detik ke menit, karena naik 1 tangga, maka dibagi dengan 60. Kalian paham? Jika sudah paham, dan semakin kalian paham, maka kita akan melihat contoh. Ustazah sudah punya soal. 1/5 jam sama dengan berapa menit? Nah, ingat ya, jam ke menit tadi adalah turun 1 tangga, berarti dikalikan 60. Caranya berarti 1/5 dikali 60. 60 bisa kita tulis 60/1. Ini seperti perkalian pecahan yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, tinggal kita coret karena di sini ada yang bisa kita coret ya. 5 dan 60 sama-sama habis dibagi 5. Berarti ini 1 dan 60-nya menjadi 12. Maka hasilnya adalah 12/1. Persatunya bisa kita hilangkan. Jadi jawabannya adalah 12 menit. Nah, selanjutnya 40 menit sama dengan berapa jam? Nah, dari menit ke jam tadi adalah dibagi 60 karena naik 1 tangga. Berarti 40 dibagi 60. Supaya lebih mudah, kita ubah ke bentuk pecahan. 40-nya sebagai pembilang dan 60-nya sebagai penyebut. Nah, nolnya bisa kita coret. Kalau atas dicoret nolnya 1, berarti bawah juga nolnya dicoret 1. Kalau sudah, tinggal kita sederhanakan 4 dan 6. 4 dan 6 sama-sama habis dibagi 2, yaitu ini menjadi 2, 6-nya menjadi 3. Jadi jawabannya adalah 2/3. Jadi 40 menit sama dengan 2/3 jam. Mudah ya? Nah, selanjutnya ada soal cerita. Sekarang pukul 10.27. Pukul berapa 2,5 jam yang akan datang? 2,5 atau 2,5 jam itu sama dengan 2 jam 30 menit. Setengah jam itu sama dengan 30 menit. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Karena yang ditanyakan yang akan datang yaitu yang akan terjadi, berarti kita tambah ya. 10.27 ditambah 2.30. Di depan tanda titik adalah jam dan di belakang tanda titik adalah menit. Kita bisa menghitung dengan cara penjumlahan bersusun seperti ini. Kemudian kita tambah
7 tambah 0 sama dengan 7, 2 tambah 3 sama dengan 5, titik, 10 tambah 0 tambah 2, 2, ini 1. Jadi jawabannya adalah 12 lebih 57. Bagaimana? Kalian sudah paham? Nah, selanjutnya ketika kalian nanti bertemu dengan soal cerita, biasanya kalian akan bertemu dengan yang namanya jam berangkat, jam tiba atau jam sampai, dan waktu atau lama perjalanan. Nah, untuk lebih mudah, Ustazah sudah buat rangkuman rumusnya seperti ini. Cara mengingatnya adalah BTW. Nah, kalian sering menggunakan kata itu kan? B di sini adalah berangkat. T sama dengan tiba atau sampai. W sama dengan waktu atau lama perjalanan. Jadi ketika kalian mau mencari jam berangkatnya jam berapa, berarti cara menghitungnya adalah jam sampainya jam berapa dikurangi waktunya berapa lama. Seperti itu. Ini kalau mencari jam berangkat. Sekarang kalau mencari jam tiba atau jam sampai, berarti berangkat jam berapa ditambah lamanya di jalan berapa. Lalu selanjutnya adalah mencari waktu. Mencari waktu itu sampainya jam berapa dikurangi berangkatnya jam berapa. Seperti itu ya. Supaya lebih mudah, Ustazah akan berikan contoh. Nih, berangkat pukul 7 dan sampai pukul 12. Berapa lama perjalanannya? Nah, di sini yang diketahui adalah berangkatnya jam 07.00 sama sampai atau tiba jam 12.00. Yang ditanyakan adalah lama perjalanan atau W. Waktu ya. Tadi rumusnya W adalah W sama dengan tiba dikurangi berangkat. Nah, sekarang tinggal kita tulis. Berarti tibanya jam 12.00 dikurangi 07.00. Kita bisa menggunakan pengurangan bersusun. Ya, 12.00 dikurangi 07.00 dikurangi. Ini 0 ya. 12 kurangi 7 sama dengan 5. Nah, ingat satuan waktu tidak usah pakai titik 00. Berarti satuan waktu itu biasanya langsung ditulis berapa jam, berapa menit, atau berapa detik. Seperti itu ya. Berarti kalau 5.00 waktunya adalah 5 jam. Nah, sampai di sini paham? Yuk, sekarang kita lanjut pada contoh soal yang lain. Perjalanan selama 4 jam, harus tiba di lokasi pukul 07.30. Pada jam berapa orang tersebut harus berangkat? Nah, karena yang ditanyakan adalah di sini yang diketahui dulu. Perjalanan selama 4 jam. 4 jam ini adalah W atau waktu atau lama perjalanannya. Kemudian tiba itu sampai ya. Sampainya jam 7.30. Yang ditanya adalah berangkat. Berarti B. Nah, sekarang kita hitung. B sama dengan T dikurangi W. BTW ya. Nah, T-nya adalah 07.30. Dikurangi waktunya adalah 4 jam. 4 jam kita tulis 4.00. Ini supaya mempermudah kalian dalam menghitung. Karena tidak ada menitnya, berarti belakangnya titik 00. Nah, cara menghitungnya menggunakan pengurangan bersusun lagi seperti tadi. Dikurangi 4.00. Ini 30. 7 dikurangi 4 sama dengan 30. Nah, berarti jawabannya adalah 03.00. Maaf, lebih 30 ya. Ini 30. Nah, jawabannya berarti mereka harus berangkat pukul 03.30 atau jam 3 lebih 30 menit. Oke. Kita lanjut pada soal
yang lain. Perjalanan selama 1,5 jam, seseorang berangkat pukul 6:45 menit. Kapankah orang tersebut sampai? Nah, di sini kalian lihat 1,5 jam atau 1,5 jam ini adalah lama perjalanan atau waktu. Terus berangkatnya atau B itu pukul 6:45. Yang ditanyakan adalah kapan orang tersebut sampai atau tiba. Berarti kita menggunakan rumus yang T. T sama dengan berangkat ditambah waktu. Nah, ingat nih 1,5 jam bisa ditulis 1 jam 30 menit. Nah, seperti itu ya. Berarti ini berangkatnya 06:45. Gimana? Diganti dulu. Nah, ditambah 1:30. Kita menggunakan penjumlahan bersusun ya supaya lebih mudah. 06:45 ditambah 1:30. Ditambah ini 57.70. Nah, di awal tadi Ustazah sudah menjelaskan bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit. Di sini menitnya ada 75, berarti lebih dari 60 dong. Nah, karena lebih dari 60 menitnya itu adalah miliknya jam. Ya, jadi 60 menitnya nanti ditambahkan ke depan. Nanti 7-nya ditambah 1. Nah, 7 tambah 1 sama dengan berapa? 8. Ya, betul. Berarti jamnya adalah 08. Sekarang 75. Karena menit itu tidak boleh lebih dari 60, maka 75 kita kurangi 60. 75 kurangi 60 sama dengan 15. Nah, berarti jawabannya adalah jam 8:15. Nah, seperti itu ya anak-anak. Apakah kalian sudah paham? Nah, nanti kalian bisa coba pelajari soal-soal yang ada di buku kalian ya, supaya kalian lebih lancar lagi dalam mengerjakan soal-soal tentang satuan waktu. Selanjutnya Ustazah punya kuis untuk kalian. Kuis ini tidak harus kalian kerjakan, tidak wajib dikumpulkan, tetapi bagi kalian yang mengerjakan dan mengumpulkan ke Ustazah, kemudian jawabannya benar, maka akan ada nilai tambahan untuk kalian. Nah, silakan kalian baca baik-baik soalnya. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah nenek di desa. Mereka tiba di rumah nenek pada pukul 13:30 menit. Apabila mereka di perjalanan beristirahat selama 30 menit dan lama perjalanan selama 4 jam 30 menit, pukul berapa mereka berangkat? Nah, kalian baca baik-baik soalnya, apa saja yang diketahui. Kemudian nanti bisa kalian gunakan 3 rumus yang sudah Ustazah jelaskan di depan tadi. Kalian juga bisa mencari dari buku-buku kalian atau rangkuman soal yang sudah Ustazah berikan, atau jika ada yang penjelasan yang Ustazah yang belum jelas, kalian bisa mengulangannya lagi. Nah, itu tadi ya penjelasan dari Ustazah. Untuk kuis bisa kalian kirimkan ke Ustazah. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan Ustazah tentang satuan waktu. Kalian pelajari dengan baik ya. Nah, tadi juga Ustazah sudah memberikan kuis. Silakan kalian kerjakan kuis itu dan dikirimkan ke Ustazah. Karena jika kalian berhasil menjawabnya dengan benar, itu akan menjadi tambahan nilai untuk kalian. Nah, sampai di sini dulu video pelajaran matematika kita. Sampai jumpa pada video pelajaran matematika yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.